ogah-ogahan dan sebagainya itu juga nanti akan berpengaruh secara psikologis juga pada anaknya nanti. Sudah terimplementasi dalam program apa Pak untuk saat ini? Dan kita banyak sekali itu kita di pembangunan kesehatan itu kita tentunya memulai dengan program-program. Nah, program-program pembangunan itu jabaran dari beberapa program-program kesehatan ya yang ada, dan itu programnya itu kita mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, itu harus komprehensif, harus semua kita laksanakan. Artinya apa? Kita harus memulainya dari meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu dulu, dan itu tentunya tidak mengurangi nanti pengobatan dan sebagainya. Tapi yang harus kita utamakan promotif preventifnya dulu gitu. Iya. Untuk itu kan ada sarana dan infrastruktur untuk menunjang untuk mas itu. Nah, sampai saat ini sudah meratakah infrastruktur sarana kesehatan seperti Bokes, Maras apa di Provinsi Banten ini Pak? Ya, di Provinsi Banten ini kalau membicarakan tentang pelayanan kesehatan memang terjadi banyak ketimpangan. Jumlah puskesmas yang ada di Banten ini 232 puskesmas. Jumlah rumah sakit ada 80 rumah sakit. Untuk rumah sakit ini coba bisa kita lihat ketimpangan tersebut. Adanya rumah sakit itu swasta, pemerintah dan BUMN dan tentara lebih banyak sekarang ini ada di daerah Tangerang Raya sana. Untuk gambaran dari 80 rumah sakit tadi, misalkan distribusinya kurang rata ya? Iya, di Pandeglang satu kabupaten sebesar itu cuma ada satu rumah sakit. Padahal ada jumlah seluruhnya ada 80. Bagaimana mungkin derajat kesehatan? Seperti itu. Oleh karena itu kebijakan kita mendorong puskesmas-puskesmas dengan peralatan itu kita tingkatkan kemampuannya. Kemampuan PONET. Ya. Pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Ya. Sehingga dia bisa menolong persalinan normal, ya, itu yang normal itu secara keseluruhan di situ bisa menangani. Gitu. Sehingga proses-proses yang saya katakan tadi untuk kelahiran manusia dan sebagainya itu bisa berjalan dengan mulus. Gitu. Sehingga sumber daya manusia tadi di dalamnya pada proses kehamilan itu selalu namanya ANC, antenatal care itu selalu diadakan dia periksa, kemudian di situ nanti pada waktu ANC itu ada beberapa pemeriksaan, kemudian harus mengikuti 10T dan sebagainya itu, tambah darah dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian dia melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan itu agar apa? Proses kelahirannya itu benar. Gitu. Karena kalau sudah sayang seperti sudah bagus-bagus seperti itu, tapi proses melahirkan itu kan proses yang sangat krusial. Di situ bisa trauma kepalanya gimana, sebagainya. Nah itu bagaimana dengan bagaimana kalau itu terjadi seperti yang Bapak katakan seperti di Pandeglang ya, rumah sakit cuma satu, terus mungkin puskesmas dari 250 yang Bapak katakan tadi mungkin tidak merata, banyak kan di tangan kota. Nah apa terobosan yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemprov Banten terutama di dinas untuk mendorong supaya sarana itu merata ada di daerah-daerah yang tertinggal ini. Kita katakanlah daerah-daerah yang seperti Pandeglang atau Lebak itu Pak. Apa terobosan yang akan dilaksanakan untuk memenuhi sarana-sarana itu sehingga proses-proses kehamilan tadi yang tadi Pak katakan tadi
akan menjadi bayi yang sehat gitu, tidak ada cacat atau karena proses dari kelahirannya yang mungkin jauh dari rumah sakit atau seperti misalnya harus sesar atau seperti apa. Kalau di kamu kan nggak mungkin ya kan. Nah itu seperti apa Pak yang akan jadi terobosan nanti? Itu tadi puskesmasnya kita dorong sebanyak-banyaknya nanti puskesmas konek tadi yang mampu. Itu di desa atau maaf di desa atau di kelurahan? Ya di puskesmas. Kecamatan. Puskesmas itu konsepnya adalah 30.000 penduduk itu satu puskesmas. Itu mungkin hampir setara dengan satu kecamatan atau mungkin satu kecamatan bisa 2 gitu. Tidak ada nanti kalau seperti daerah Pandeglang Lebak itu ada puskesmas desa gitu pembantu atau seperti apa gitu? Enggak. Itu ada namanya puskesmas pembantu. Pustu. Pustu. Nah, kemudian juga kita harapkan kita bisa mendorong adanya rumah sakit Labuan di daerah Labuan sana. Oh iya. Dan gitu mudah-mudahan itu bisa terjadi. Dan yang paling penting ini nanti adanya bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten kota, sehingga seperti Lebak dan Pandeglang itu tentunya porsinya akan lain dibandingkan dalam bentuk apa? Yang lain. Alokasi anggaran. Alokasi anggaran dan nanti Bisa lebih besar Pak ya? langsung ya ditujukan ke kabupaten kota itu, tapi harus dalam pembelanjaan kesehatan. Artinya tidak diubah ke yang lain-lain, dan kami nanti akan membuatkan semacam juknisnya. Jadi semacam dana alokasi khususnya provinsi ke kabupaten kota, meskipun yang itu tidak dikenal ya, tapi semacam itu. Nah, kalau kemarin mungkin kebijakannya provinsi belanja sendiri kasihkan tapi itu tidak sesuai dengan kebutuhannya kabupaten kota. Itu buktinya sudah jelas sekali dari kemarin keluhan dari kabupaten kota seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kita dorong uang itu ke kabupaten kota, meskipun itu uang itu miliknya provinsi. Dikelola, Sudah kan dikelola kabupaten kota. Tapi harus begini, mengarahnya ke kesehatan seperti ini, sehingga itu nyambung. Kami bisa mensupervisi mereka. Memang tugas kami kan seperti tugas dari provinsi kan supervisor terhadap kabupaten kota. Betul. Nah, kalau kami yang melaksanakan, siapa nanti yang mensupervisi? Oleh karena itu uang kita dorong ke kabupaten kota, kita supervisi sehingga mudah-mudahan hasilnya akan lebih maksimal. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sebaran sarana prasarana kesehatan tadi Pak Kadis, perkaranya bukan persoalan anggaran, nampaknya kebijakan mungkin Pak Kadis yang harus diperbaikin. Ya, ya kombinasi lah anggaran dan kebijakan. Karena kebijakan tanpa ada anggaran yang tadi, misalkan anggaran tanpa kita dorong ke teman-teman yang ada di kabupaten kota tadi, ya sama aja bohong. Mereka hanya jadi penonton aja gitu kan. Yeah. Susah. Betul. Kalau untuk taraf peningkatan gizi yang ada di Banten ini sudah kan kita lihat dulu pernah ada yang namanya gizi buruk gitu. Buruk ya. Nah, terus untuk menghilangkan kesan Banten itu masih ada, padahal dengan PAD yang nomor 6 ya, kok masih ada yang punya gizi buruk gitu, sampai makan nasi aking apa gitu ya. Nah, itu seperti apa untuk membuat SDM kita Banten itu menjadi sehat dan SDM yang berkualitas gitu. Seperti apa? Oke. Gizi itu kalau dilihat secara fair gitu, itu permasalahannya adalah sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Seseorang yang seorang anak yang bergizi buruk biasanya ini tidak hanya karena faktor kurang makan saja. Biasanya di situ pasti ada ikutannya penyakit. Mungkin TBC, apa dan sebagainya. Sehingga mereka digrogot di situ. Nah, dan di situ biasanya tidak berhenti di situ. Dia TBC kenapa? Karena faktor lingkungannya yang kurang
sanitasinya. Seperti itu. Lingkungannya kenapa? Karena faktor kemiskinan. Seperti itu terus biasanya. Nah, oleh karena itu kalau memandang faktor gizi itu, kesehatan ini sebenarnya hanya dapat impact-nya, hanya dapat dampak dari beberapa masalah yang di depan tadi tidak beres dan sebagainya, ujung-ujungnya itu tadi gizi buruk. Yeah. Nah, kalau kita ditanyakan tentang gizi buruk, alhamdulillah sejak tahun kemarin gitu, prevalensi dari gizi buruk di Banten sudah sangat berkurang drastis. Kalau dari sisi persentase itu hanya 0,43%. 0,43%. Ada di nasional itu sekitar 4 atau 5%. Kita hanya 0,43%. Tapi kalau kita lihat jumlah itu masih tinggi juga, 0,43 itu. Iya, betul. Ya. Jumlahnya masih tinggi. Tahun 2013 kemarin kita dapatkan gizi buruk itu 1433. 1433. Ya. Kasus? Ya, kasus. Gitu. Itu kebanyakan di daerah mana, Pak? Kalau dari sisi jumlah ya Kabupaten Tangerang. Kenapa? Jumlah penduduknya yang lebih banyak ya. Ya, tapi gini, itu kita di kesehatan yang paling penting apa? Setiap kita dapatkan gizi buruk tertangani. Yang paling penting itu. Karena kalau ada gizi buruk, kesehatan nggak bisa disalahkan. Betul. Ada gizi buruk kan faktornya yang tadi. Endingnya. Yang paling penting kalau kesehatan tidak menangani, nah itu salah. Betul. Yeah. Yang paling penting dari sekian itu sudah tertangani semua. Artinya apa? Salah satu contohnya selain Tangerang Raya, yaitu Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, lebih kurang 773 itu yang ada di 5 kabupaten kota kemarin tahun ini juga itu dapat bantuan makanan tambahan selama 3 bulan dari CSR Bank Jabar Banten. Nah, itu kemarin sudah dikonseng oleh Pak